Discord. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai gerak melingkar beraturan. Sebenarnya ada juga karena kan namanya gerak melingkar, khususnya gerak melingkar beraturan. Ada yang tidak beraturan, ya ada juga. Yang dimaksud beraturan itu apa? Yang dimaksud beraturan itu dia adalah kecepatannya. Jadi kecepatan gerak melingkar itu konstan yang kita bahas sekarang ini. Dipercepat bisa, tapi yang sekarang sedang kita bahas adalah yang kecepatannya konstan. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, ada yang tahu gerak melingkar itu apa? Silahkan dijawab. Silahkan teman-teman. Ada yang tahu? Wah, Aksa mau jawab nih. Silahkan Aksa. Mana teman-teman, ada yang tahu? Mungkin dari namanya kan sudah kelihatan gitu. Udah. Ya, betul. Lebih lanjut gimana? Lebih lengkapnya. Ya, benar. Secara singkat, gerak ya gerak, melingkar ya melingkar. Jadi, gerak melingkar, dalam gerak melingkar nanti kita membahas apa-apa yang gerakannya tuh dia membentuk lintasan melingkar, lintasannya berupa lingkaran. Nanti dia contohnya banyak sekali gerak melingkar itu paling dekat dengan kita ya roda itu paling dekat karena dia bentuknya lingkaran, dia mengalami gerak melingkar. Kalau kita naik motor, naik mobil, kita melalui tikungan, kita juga melakukan gerak melingkar. Apalagi banyak sekali gerak melingkar itu di dunia kita banyak sekali digunakan. Apalagi helikopter, baling-baling, itu dia juga gerak melingkar dan banyak. Dan biasanya yang digunakan peragaan itu jadi ada bandul, diberi tali, terus kita putar seperti ini. Itu juga bisa dijadikan sebuah contoh yang sederhana gerak melingkar. Atau mungkin nanti ada suatu masalah, kan gerak melingkar itu kan bisa tikungan yang bentuknya setengah lingkaran. Itu kan dia secara vertikal, bisa jadi secara horizontal di mana sebuah mobil dia melewati bukit yang bentuknya setengah lingkaran. Itu dia juga mengalami gerak melingkar. Lebih lanjut, lebih lengkapnya sebelum kita mengerjakan soal-soal yang lebih lanjut, lebih advance, kita akan mempelajari besaran-besaran apa yang ada pada gerak melingkar. Ini kucingnya, leopardnya, cetaknya tidak ada hubungannya dengan gerak melingkar, walaupun ya ini dari template. Walaupun bentuknya juga lingkaran, tapi yang kita tinjau adalah gambar ini, gambar lingkaran ini. Saya akan coret-coret sedikit. Pertama, yang paling dasar, yang kita juga hampir semua teman-teman juga tahu adalah dalam lingkaran ada yang namanya jari-jari. Ini jari-jari dari biru ke sini. Push. Ini adalah jari-jari. Jadi dari titik, kan pengertian dari lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap suatu titik yang dianggap dengan titik pusat. Nah, jarak antara titik pusat dan titik-titik itu yang dinamakan dengan jari-jari atau radius, makanya singkatannya R. Lalu selanjutnya, karena dia berbentuk lingkaran, ada yang namanya sudut atau perpindahan sudut. Misalnya, saya punya sebuah lingkaran, lingkarannya. Misalnya ada sebuah lingkaran. Ini asumsikan lingkaran sempurna. Namanya sudut atau perpindahan sudut. Boleh sama? Kita simbolkan theta. Theta
Dia bisa dari manapun, bisa cuma dari sini ke sini, atau dari sini ke sini, dan sebagainya. Dan theta, dia bisa bernilai negatif. Sudut itu bisa bernilai negatif. Kalau teman-teman sudah belajar mengenai trigonometri terutama, maka teman-teman akan tahu kalau sudut dia bisa bernilai negatif. Bernilai negatif itu maksudnya bagaimana? Sudut negatif itu bagaimana? Sudut negatif adalah sudut ketika kalau kita pada diagram Cartesius, itu kan dibagi menjadi 4 diagram, 4 bagian. Kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3, dan yang terakhir adalah tentu kuadran 4. Dalam kita menggambar sudut teman-teman, jadi sudut positif itu begini. 90, nanti 180, nanti dia 270 dan 360 atau 0. Sebaliknya untuk sudut yang negatif dia searah dengan arah jarum jam. Jadi sudut yang positif itu dia berlawanan arah jarum jam, dan sudut yang negatif dia searah jarum jam. Jadi ke sini negatif 90 derajat. Ke sini negatif 180 derajat. Negatif 270 dan negatif 360 derajat. Jadi dia sudut bisa bernilai positif maupun negatif. Yang kedua, ada yang namanya kecepatan sudut. Simbolnya adalah omega. Omega itu dia menyatakan seberapa cepat benda itu berputar dalam tiap detik. Jadi berapa kali putaran yang dilakukan oleh benda tiap satuan waktu. Ada alfa dia adalah percepatan sudut. Kalau di gerak lurus kan kita sudah pelajari ada namanya A. A adalah percepatan, dan kalau di gerak melingkar ada yang namanya alfa, yaitu percepatan sudut. Ada juga percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah percepatan yang arahnya selalu menuju ke pusat. Nanti dia akan mengakibatkan gaya sentripetal, nanti kita bahas juga. Dan yang selanjutnya adalah ada V namanya. V itu adalah kecepatan tangensial. Jadi teman-teman, dalam gerak melingkar ada dua, yaitu maksudnya besaran, ada 2 besaran. Besaran angular dan ada besaran linear atau tangensial. Linear. Besaran angular adalah besaran yang dia berhubungan dengan sudut atau berhubungan dengan putaran. Seperti theta dia sudut, omega dia berhubungan dengan kecepatan sudut, ada sudutnya dia juga angular, percepatan sudut dia juga angular, radian, dan juga periode, frekuensi, nanti dia masuknya besaran-besaran angular. Kalau besaran-besaran linear adalah besaran-besaran yang lurus. Jadi kalau ini dia punya sudut. Apa ini? Nah, dia punya sudut. Kalau linear dia lurus. Seperti R dia maksudnya linear. Seperti V, dia itu namanya kecepatan linear. Ada 2 kecepatan, di sini adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu menyatakan berapa putaran yang dicapai benda per satuan waktu. Mungkin ada salah satu istilah satuan yang teman-teman sering dengar adalah RPM, rotasi per menit. Dia itu kecepatan sudut. Kalau kecepatan linear, dia menghitung ini. Jadi kan di sini kan ada misalnya
benda yang coklat ini dari sini ke sini ke titik terakhir. Ini jarak yang dilaluinya kan adalah sebesar S misalnya. Sebesar S. Dia menghitung ini jarak yang dilaluinya, bukan berapa kali putaran dia, bukan. Kecepatannya adalah S, jaraknya itu jarak yang melengkung dibagi dengan T. Kalau yang omega itu dia sudut yang ditinjau, dia sudut dibagi waktu. Sudut yang dibentuk antara ini dan ini. Sudut. Jadi itu singkatnya beberapa besaran-besaran yang ada dalam gerak melingkar yang sederhana. Semoga dapat dipahami. Jadi sebelum kita menuju materi selanjutnya, apa ada yang ingin ditanyakan? Ini ada AT. AT itu dia maksudnya adalah percepatan linear. Percepatan linear itu percepatan yang kita bahas pada gerak lurus. Dia percepatan linear. Kalau percepatan sentripetal, dia selalu arahnya dia selalu kepada pusat. Ada satu lagi percepatan namanya percepatan sentrifugal. Tapi kita tidak bahas di sini. Namanya percepatan sentrifugal. Sentrifugal ya. Fugal. Jadi dia arahnya menjauhi pusat. Kalau sentripetal dia mendekati pusat. Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi apa itu gerak melingkar? Ya, gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Gerak lurus, gerak yang lintasannya berupa lurus. Seperti itu. Kalau belum ada pertanyaan, kita akan maju pada bagian selanjutnya. Bagian selanjutnya adalah ya, sederhananya berupa rangkuman. Seperti yang tadi kita bilang, ada periode. Periode tadi masuk besaran apa? Angular atau linear? Ada yang tahu? Dia tuh masuk pada angular. Karena pengertian periode itu apa? Ada yang tahu periode? Periode adalah, silakan teman-teman. Ya, di SMP juga pernah. Saya rasa teman-teman juga sudah tahu semuanya ya. Periode adalah waktu yang diperlukan suatu benda untuk mencapai satu kali getaran atau satu kali putaran. Kalau frekuensi adalah banyaknya getaran tiap satuan waktu. Kita tahu kalau F sama dengan banyaknya waktu dibagi dengan banyaknya getaran. Jadi banyaknya waktu dibagi dengan banyaknya getaran, berarti getaran, kalau yang periode kan banyaknya getaran tiap satuan waktu. Kalau frekuensi adalah banyaknya. Jadi dalam satu satuan waktu, misalnya 1 detik, itu getarannya ada berapa? Misalnya 1000 Hz, berarti dalam 1 detik ada 1000 kali getaran. Kalau pada periode dia satuannya adalah sekon, misalnya periodenya 2 sekon, jadi suatu gelombang, suatu benda itu memerlukan 2 sekon untuk melakukan 1 kali getaran atau 1 kali putaran. Dan karena rumusnya berkebalikan, kita bisa tulis seperti ini. Periode sama dengan banyaknya getaran dibagi dengan waktu.
Dan kalau frekuensi adalah waktu dibagi dengan banyaknya getaran. Karena dia saling berkebalikan, bisa kita tulis periode sama dengan 1/f dan 1/f F sama dengan 1 periode. Jadi dia terbalik, bisa dibalik seperti itu. Ada S adalah jarak, juring, lebih tepatnya apa ya? Arch, kelengkungan. Jadi misalnya ada sebuah potongan seperti ini. S itu ini. Jadi jarak yang ditempuh. Yes. Ini siku-siku misalnya. Ada V, kecepatan linear. Omega, kecepatan sudut. Ada percepatan sudut. Ada kecepatan linear. Ada kecepatan linear juga, cuma kita nanti hubungkan dengan ini. Dan dari ini kita dapat ini. Jadi teman-teman, sederhananya ini yang paling penting untuk dipahami dan dihafalkan. Sebenarnya kalau paham ya otomatis nanti kita hafal seperti itu. Lalu mungkin teman-teman bertanya, ya untuk saya rasa mengerjakan soal fisika pasti tahu kalau kita mudah, kalau kita pertama paham konsepnya dan yang kedua hafal rumusnya pasti. Kalau kita paham konsepnya, kalau kita paham apa? Ya kita bisa mencari rumusnya, tapi kita akan mungkin agak lama dalam menurunkan rumusnya. Dan kalau tahu rumusnya tapi tidak paham konsepnya ya juga sama saja bohong. Misalnya saya punya handphone tapi tidak bisa cara menggunakannya, kan juga aneh. Atau mungkin kebalikannya, saya bisa menggunakan handphone tapi saya tidak punya handphone, tapi kan itu juga agak sulit. Dan dari mana rumus-rumus ini berasal, itu yang akan kita bahas. Kalau yang periode, saya rasa cukup jelas. Misalnya kita ada sebuah lingkaran, bukan sebuah lingkaran sih. Lingkaran ini adalah mengindikasikan sebuah lintasan. Anggaplah ada titik A dan titik B, dia itu berhimpit. Jadi dia di titik yang sama. Ini bukan titik AB, tapi titik A dan titik B. Yang memang bukan kebetulan, memang saya atur pada titik yang sama. Saya jogging, berlari dari A. Harusnya ini lingkaran sempurna. Asumsikan ini lingkaran sempurna. Ke titik B. Dalam waktu misalnya 60 detik. Ceritanya lapangannya cukup kecil. Jadi T adalah 60 sekon. Untuk banyaknya getaran, untuk banyaknya putaran yang saya lakukan adalah berapa teman-teman? Ya, 1. Kalau mencari periode, sangat jelas N per T. N-nya kita punya 1, T-nya kita punya 60, berarti 1/60. Apa makna fisika dari T sama dengan 1/60 sekon? Ini satuannya sekon. Apa makna fisisnya? Ada yang tahu? Ya, seperti yang dijelaskan tadi, periode adalah waktu yang diperlukan suatu benda untuk berputar 1 kali atau bergetar 1 kali. Jadi dapat disimpulkan bahwa kalau kita ada yang tanya di kolom di chat pribadi saya, apakah N-nya harus 1? Tidak. Apakah T-nya juga harus dalam detik? Tidak sebenarnya. Dalam menentukan dalam percobaan praktikum, N-nya itu bisa banyak.
Misalnya ya, dalam percobaan mengukur gravitasi bumi misalnya. T sama dengan 2pi. Ini tadi pertanyaan begini, apakah N harus 1? Tidak. Ini saya tunjukkan kenapa dan kenapa tidak harus. Tidak harus. Ini kalau tidak salah begini, G per L atau L per G. Saya sedikit lupa. Jadi, nanti L ini adalah panjang tali. Jadi percobaan ini kita mau mengukur berapa gravitasi bumi di tempat kita berpijak. G adalah gravitasi, 2pi adalah konstanta, L adalah panjang tali, dan T adalah periode. T sama dengan N per T. Jadi yang bisa kita ukur pertama panjang tali, yang kedua adalah getaran. Jadi nanti ada sebuah bandul, kita beri tali, terus kita ayunkan, nanti kan dia bergetar kan. Misalnya ini dari titik A, B, C, D, B, A. Dia itu baru satu kali getaran. Jadi 1, 2, 3. Dan nanti waktunya kita catat. Misalnya dalam 60 detik ada 12 atau mungkin 120. Ya nanti kita masukkan. Nanti kita dapat periodenya berapa, panjang talinya berapa, nanti kita bisa menentukan gravitasinya berapa. Jadi apakah dalam menentukan periode N harus 1? Tidak mesti. Untuk ini frekuensinya berapa? Tinggal dibalik, 60 Hz. Jadi makna dari 60 Hz itu adalah, ada yang bisa membantu menjawab? Silakan teman-teman. Iya, benar sekali. Seperti yang teman-teman sudah tahu, kalau makna dari frekuensi 60 Hz artinya dalam 1 detik ada 60 kali getaran. Itu adalah periode dan frekuensi. Sekarang kita ke S. Misalnya, saya punya sebuah lingkaran lagi, asumsikan juga ini susah karena tidak sempurna. Sebuah lingkaran, ini titik pusatnya O misalnya. Ini adalah sudut theta, jari-jarinya R. Untuk menghitung ini adalah S. S adalah kelengkungannya. Jadi misalnya ini adalah A ke B. Kan kalau tikungan kan seperti itu. Misalnya ya, saya naik motor, ini ada sebuah tikungan, saya dari A ke B, Nah, saya kan berarti melalui jarak sebesar S. Jarak sebesar S ini nilainya sama dengan S sama dengan delta theta per R. Delta theta itu maksudnya apa? Delta theta itu maksudnya adalah perubahan posisi sudut. Misalnya di A ini posisi sudutnya adalah theta 0. Di B posisi sudutnya adalah theta aksen. Delta theta adalah delta akhir dikurangi dengan mula-mulanya. Makanya dapat ini dan ini. Dari mana rumus ini berasal? Misalnya, saya ingin mencari sebuah jarak yang saya tempuh dalam saya jogging di lintasan lingkaran tadi. Maka kita tahu bahwa
rumus dari keliling lingkaran apa? 2 pi r. 2 pi dia adalah delta theta dalam radian. Kalau saya larinya cuma setengah, berarti kan tinggal dibagi 2 ya. Nanti yang saya tempuh pi per r. Rumus ini dia konsisten kalau kita menggunakan cara seperti ini. Kan kalau kita tentukan jarak yang keliling lingkaran, tapi saya cuma berlari sampai 90 derajat misalnya. Kan tinggal 2 pi r dikali 90 derajat per 360. S-nya berapa? 90 per 360 kita bisa coret 1, ini 4. Ini kita coret tinggal 2, tinggal setengah. Setengah kali pi per 2, pi per 2 dikali r. Pi, ini pi, r ini kan, pi per 2r. Kalau kita pakai rumus ini dengan satuan radian, sama, hasilnya sama, dan ini membuktikan bahwa rumusnya konsisten, maksudnya rumusnya itu benar, dan tidak bertentangan satu sama lain. 90 kalau dijadikan radian, ada yang tahu? 90 kalau dijadikan radian itu dia pi per 4. R-nya berapa? R ya R. Berarti pi per 4 R. Loh, sebentar. Oh, salah, pi per 2. Pi per 2 R. Jadi rumusnya konsisten sama. Mungkin teman-teman akan ada yang bertanya-tanya mungkin. Bagaimana kita mengubah dari radian ke derajat dan sebaliknya? Rumusnya seperti ini teman-teman. Jadi misalnya saya punya X. Oh, jangan theta saja. Theta. Theta sama dengan 90 derajat. Kalau derajat ke radian, dia dikali pi per 180 derajat. Sebaliknya, kalau radian ke derajat dikali 180 derajat per pi. Jadi ini konversi sudut. Tentu teman-teman juga harus paham. Kita baru sampai di sini, tapi kita akan lihat contoh soalnya untuk yang relevan. Ini adalah sebuah ya nanti kita konversi sih. Sebuah benda bergerak melingkar dengan jari-jari lingkaran yang dibentuk 80 cm. Jadi R 80 menempuh panjang lintasan busur. Jadi maksudnya itu S. Tahu kan teman-teman busur itu tadi. Misalnya ini sebuah lingkaran sempurna, asumsikan S. Jarak yang melengkung ini, lengkungannya itu namanya busur. S-nya 6 cm. Tentukan posisi sudut. Maka S sama dengan tadi theta atau delta theta boleh dikali R. Kalau kita ingin menentukan theta, maka tinggal theta sama dengan S-nya tetap, R-nya jadi di bawah S
adalah 6/80 dikali, oh tidak dikali, maaf. Sama dengan ini, radian. Tentu bisa disederhanakan dibagi 2. Nanti kita dapat 3/40. Ini adalah sudut dalam radian. Kalau kita ingin mengubah dalam derajat bagaimana? Ya tinggal kita kalikan pokoknya kalau kita ingin mengubah sesuatu ke itunya, maka itunya yang di atas. Misalnya kalau kita ingin mengubah pada derajat, derajatnya yang di atas. Kalau kita ingin mengubah pada radian, pi-nya yang di atas. Kalau radian ke radian ya tidak perlu karena memang sudah radian. Kita mau apa lagi? Nah, ini 6 kali 180 derajat. Berarti 6 kali 18 berapa? 8, 6 kali 8, 6 kali 1, 6 tambah 4, 108. 1080. 1080 derajat per 80 pi. Ini kalau kita jadikan ini radiannya, ini dalam bentuk derajatnya. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Boleh tanya langsung, boleh lewat chat juga boleh. Sebenarnya belum ada pertanyaan. Kita lanjut pada yang namanya V, kecepatan linear. Saya hapus dulu. Ya, silakan yang mau tanya boleh. Silakan diketik, kalau sudah diketik nanti akan saya jawab. Silakan bertanya. Oh, jadi tadi kan yang dalam konversi ke derajat, saya kan tadi menulis seperti ini, 180 derajat per 80 pi. Apakah bisa disederhanakan lagi? Ya, bisa. Tapi saya perlu kalkulator. Sebenarnya kalau di soal, ya tidak perlu sampai sedetail-detail itu ya. Tapi kita akan menunjukkan bahwa ini bisa disederhanakan sampai pada taraf yang paling sederhana. Pertama, kita bagi 10 masing-masing. Kita dapat ini. Bagi 2, kita punya 54. Yang di bawah kita punya 4. Kita bagi 2 lagi, kita punya 2. Kita bagi 2, kita punya berarti 27. 27 adalah yang paling sederhana. 27 derajat per 2pi. Apakah masih bisa disederhanakan lagi? Bisa. 27 itu, sebentar, saya gunakan kalkulator karena 2pi adalah pendekatan 3,1415 dan lain sebagainya. Kalau saya hitung, dia bisa. Tapi kalau di soal, biasanya sampai di sini dibetulkan. Tapi kalau kita ingin tahu pasti sampai paling sederhananya, kan saya hitungkan dalam kurung 2pi. Jadi hasilnya adalah, kalau ini 2pi ya berarti nanti 36,228 sekian. Dia nanti hasilnya sekitar 4,297 bla 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 derajat. Ini tadi hasilnya yang paling sederhana ini.
Tadi saya tidak sederhanakan karena ya itu tadi perlu kalkulator dalam menyederhanakan. Tapi kalau dalam soal ya tetap kita boleh sampai pada ini saja. Itu. Baik, terima kasih yang sudah bertanya. Saya lanjut ke V. Apa itu V? Ya, sederhananya V ya. V itu apa sih? Ya, kecepatan. Sederhananya seperti itu. Kecepatan itu apa sih? Kecepatan adalah jarak persatuan waktu. Sekarang jaraknya itu yang mana? Saya akan buat lebih bagus karena saya merasa bersalah membuat dari tadi. Sisipkan bentuk. Nah, ini kelihatan kan? Ya, terima kasih. Isian bentuk tidak perlu. Nah, saya cuma butuh ini saja. Misalnya kita punya sebuah lingkaran ya. Bukan, ya ini lingkarannya dia adalah sebuah lintasan, merepresentasikan sebuah lintasan. Terus saya bergerak dan punya yang namanya tadi itu sebuah kecepatan di titik ini. Agak kurang besar, ya, sip. Dan di titik ini saya punya kecepatan ini. Dan dia selalu tegak lurus. Ini adalah titik tengah. Nah, ini adalah titik tengah. Ini kelihatan kan pointer saya, titik tengah. Dan panah ini dia menunjukkan arah dari V. Lalu misalnya saya teruskan gambarnya. Misalnya dia berpindah ke sini misalnya. Nah, ke sini. Nah, misalnya. Dan kecepatannya arahnya juga nanti dia tegak lurus. Nah, ini kan gambarnya lebih bagus. Dah. Baik. Nah, ini yang lebih baik. Jadi ini adalah V, teman-teman. Ini adalah V. Dan dia selalu tegak lurus terhadap yang namanya jari-jari. Lalu yang dia tempuh itu apa? Dia menempuh S. Menempuh busur. Berarti kan kita punya tadi V sama dengan jarak dibagi waktu. Kita punya bahwa S sama dengan ini. Wis, ya. Sini. Maka jadi delta ini theta, delta theta. Delta theta R per T. T-nya adalah waktu dalam melaksanakan sekali getaran. T tetap T sih, dia satuannya waktu boleh. Tapi kan yang kita tinjau di sini adalah ya jaraknya sih. Jaraknya dan waktunya boleh jadi begini. Kecepatan di sini
kecepatan di sini, kecepatan di sini, di sini itu dia konstan semua. Nilainya dia sama. Jadi untuk mempermudah kita dalam menurunkan rumus, para fisikawan, yang ditinjau adalah sekali putaran. Sekali putaran kita tahu bahwa sekali putaran adalah 2pi. 2pi, R tetap R. Dalam sekali waktu putaran yang ditempuh berapa waktunya adalah T. Maka kita dapat rumus ini. Bagaimana teman-teman? Ada yang ditanyakan? Terkait penurunannya. Ini kita menentukan, kita ini rumusnya dia itu dari mana. Karena kan ada teman-teman kita yang mungkin sedikit bingung bagaimana atau dari mana rumus ini itu berasal. Kalau untuk selanjutnya yang F itu dia penurunan. Karena kita sudah tahu bahwa 2πr itu sama dengan V sama dengan 2πr per T, maka F kan sama dengan seperti, maka tinggal dilanjutkan saja. Untuk yang kecepatan sudut itu dia adalah sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Kalau tadi yang kita tinjau itu panjangnya busur, sekarang yang kita tinjau adalah besarnya sudut. Jadi kecepatan sudut dia nanti bisa sudut per detik, tapi yang kita gunakan standarnya adalah radian per detik. Atau ada yang juga menggunakan RPM, rotasi per menit, tapi biasanya paling umum di soal pakai radian per detik. Sama kalau dia kecepatannya konstan, nanti dia di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, nanti dia kecepatannya sama. Untuk itu, untuk meninjaunya lebih mudah, karena kecepatan di setiap posisi sama, kalau dia tidak dipercepat, dalam satu kali berputar, kita tahu bahwa dia berapa radian. Jadi omega sama dengan sudut dibagi waktu. Sudutnya adalah 2pi, satu kali putaran. Waktunya satu kali putaran berapa? Periode. Makanya kita dapat rumus ini. Itu adalah penurunan rumus. Biar kita tidak asal, tiba-tiba ada angka-angka banyak dan kita tidak tahu itu dari mana. Sekarang teman-teman tahu dari mana angka-angka ini berasal. Selamat. Itu, dan kita masih punya satu kotak lagi yang belum kita selesaikan. Kalau ini sederhana, dari itu sih hubungan tadi, kita tadi tahu bahwa V sama dengan apa? 2pi R dibagi T. Sedangkan omega dia 2W, 2-nya besar sekali. Pi dibagi dengan T. Bisa kita lihat secara langsung bahwa sama dengan apa? Sama dengan omega. Makanya bisa kita tulis rumus V dan hubungannya dengan omega adalah ini. Itu teman-teman. Gimana, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Kalau ada yang ditanyakan langsung ditanyakan saja, tidak apa-apa. Sekarang kita mungkin sampai pada sore ini kita sampaikan pada mencari dari mana besaran-besarannya, dan di minggu selanjutnya ada latihan soalnya. Karena sebenarnya ini sudah ada latihan soalnya juga sih. Cuma karena waktunya tinggal sedikit. Kita selesaikan. Alfa, percepatan sudut. Percepatan itu apa? Percepatan adalah pertambahan kecepatan tiap satuan waktu. Kalau pada gerak lurus kita punya delta V per delta T. Perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Maka V1 per
ini V2 biasanya. Akhir kan biasanya disimbolkan aksen atau 2. Dan T2 per T1. Sama di gerak melingkar itu juga menggunakan itu. Tapi yang ditinjaukan tadi kan S atau jarak. Tapi sekarang yang ditinjau adalah sudut. Sama, jadi rumusnya nanti omega 2 dikurangi omega 1 dibagi dengan T2 dikurangi dengan T1. Lalu apa hubungannya dengan percepatan linear? Ini kan percepatan sudut dan ini percepatan linear. Jadi teman-teman, percepatan itu adalah, ini kita meneruskan ini, omega tadi, ini lebih mudah dari sini teman-teman, sebentar. Pertama tadi dari hubungan yang pertama, kita sudah punya ini, V sama dengan omega R. Untuk mencari hubungan antara percepatan linear dan percepatan sudut tangensial, kita tinggal apa rumusnya dari percepatan ini linear atau tangensial AT, delta V, delta T. V itu apa? V adalah, ini kita dari sini. Karena dia delta, maka kita juga beri delta omega per delta T per apa teman-teman? Ya, R. Dari sini kita tahu bahwa ini pasti familiar ke sini. Ya kan? Berarti dia sama dengan alfa dikali R. Begitu teman-teman. Gimana, ada yang ditanyakan atau belum? Silahkan. Kita sampaikan pada ini. Baik teman-teman, saya rasa cukup untuk hari ini. Masih ada beberapa. Ini contoh soal sih, dan juga mungkin akan saya bahas pada pertemuan selanjutnya, dan akan saya tambahi materi ada namanya hubungan antar roda. Itu cukup seru. Jadi teman-teman nanti kan mungkin pernah memperhatikan sepeda. Sepeda itu kan yang zaman sekarang rata-ratanya dia punya sebuah gear, sebuah gigi yang dapat diatur sedemikian rupa sehingga kita tuh bisa mengatur seberapa beratnya sepeda, seberapa beratnya pedal, seberapa beratnya tenaga yang kita perlukan untuk melewati suatu medan. Biasanya kan kalau kita medannya menanjak bisa kita kurangi, kalau medannya santai ya bisa kita sesuaikan. Nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik teman-teman, silahkan ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri. Silakan teman-teman. Baik, kalau belum ada pertanyaan, terima kasih teman-teman sudah join pada pelajaran kali ini. Terima kasih banyak, semoga ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan, ingatan kita diperkuat, ilmu kita manfaat, dan juga diberikan pemahaman yang lebih mudah begitu. Baik, saya tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sehat selalu, jaga kesehatan. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Ya.